Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Andika Putra, NIM 1931041108 dari kelas PJKRC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tes standar dan tes buatan guru. Yang pertama yaitu adalah pengertian tes standar. Telah dibicarakan di depan bahwa tes kemampuan pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu aptitude test, tes bakat, dan achievement test, yaitu tes prestasi. Perbedaan antara kedua tes ini sebenarnya tidak tegas. Soal-soal mengenai kedua tes tersebut seringkali saling melingkupi atau overlap. Untuk kedua macam tes ini biasanya menggunakan hitungan-hitungan dan pembendaharaan kata-kata. Dan sekelompok tes dari kedua macam tes ini biasanya juga menguji tentang keterampilan membaca. Kesamaan yang lain adalah bahwa keduanya telah digunakan untuk meramalkan hasil untuk masa yang akan datang. Walaupun pada umumnya jika kita menggunakan tes prestasi, penilaian melihat apa yang telah diperoleh setelah siswa tercoba itu diberi suatu pelajaran. Prosedur yang digunakan untuk menentukan isi dari tes prestasi juga sedikit berbeda dengan yang digunakan pada waktu penyusunan tes bakat. Di dalam penyusunan tes prestasi, belajar usaha-usaha digunakan untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan yang sudah diajarkan. Di berbagai tingkat pendidikan dan butir-butir tes diperuntukkan bagi penilaian materi-materi ini. Selanjutnya itu adalah bagian kedua, tes prestasi standar. Di antara tes prestasi yang digunakan di sekolah ada yang dinamakan tes prestasi standar. Dalam salah satu kamus, arti kata standar adalah a degree of level of recruitment, excellence, or achievement. Standar untuk siswa dapat dimaksud sebagai suatu tingkat kemampuan yang harus dimiliki bagi suatu program tertentu. Mungkin standar bagi suatu kursus A berbeda dengan kursus B. Jadi standar ini dibuat keras maupun lunak, tergantung pada yang mempunyai kebijaksanaan. Selanjutnya itu adalah penyusunan tes standar selalu mengusahakan agar sistem scoring sangat objektif sehingga dapat diperoleh reliabilitas yang tinggi apabila mungkin dilakukan dengan mesin. Hal ini tidak berarti bahwa bentuk tes standar harus selalu berupa pilihan berganda. Tetapi untuk scoringnya diusahakan agar tidak kena bias faktor-faktor lain. Usaha lain adalah penggunaan skala skor dan norma yang relevan. Skala skor digunakan untuk menyesuaikan antara bentuk paralel dan bentuk aslinya. Di samping itu juga diperlukan penjelasan terinci tentang tes itu. Tentang keterangan ini akan dibicarakan pada bagian kelengkapan tes standar. Selanjutnya bagian ketiga itu adalah perbandingan antara tes standar dengan tes buatan guru. Setelah mempelajari uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tes standar sebenarnya bukanlah sesuatu yang istimewa dalam prestasi belajar. Tes ini disusun dalam tipe-tipe soal yang sama dan meliputi bahan atau pengetahuan yang sama banyak dengan bahan atau pengetahuan yang dicakup oleh tes buatan guru. Lalu apakah perbedaan antara tes standar dengan tes buatan guru atau keuntungan dan keburukan tes standar? Selanjutnya itu adalah bagian kedua. Untuk menyusun tes standar dibutuhkan waktu yang lama. Seperti disebutkan bahwa untuk memperoleh sebuah tes standar melalui prosedur yaitu penyusunan, uji coba, analisis, revisi, dan juga edit. Kelima kegiatan ini membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya itu adalah kegunaan tes standar. Bagian keempat. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kegunaan tes standar adalah A. Jika ingin membuat perbandingan, dan B. Jika banyak orang yang akan memasuki suatu sekolah tetapi tidak tersedia data tentang calon ini. Adapun penjelasan untuk bagian A yaitu adalah membuat perbandingan. Membuat perbandingan situasi pendidikan di mana guru ataupun pimpinan terpaksa mengadakan perbandingan. Hal ini termaksud perbandingan antara siswa untuk setiap bidang studi.
atau perbandingan tentang prestasi belajar yang mendasarkan diri pada kemampuan dasar, atau perbandingan prestasi setelah digunakan dua metode yang berbeda. Nilai yang dibuat oleh guru yang berbeda dari bidang yang berbeda, dari kelompok siswa yang berbeda, dan situasi belajar yang berbeda tidak dapat digunakan untuk alat pembanding. Akan tetapi, tugas yang sifatnya umum, norma-norma, tes yang punya reliabilitas yang tinggi, dan tes standar ada kemungkinan boleh digunakan sebagai alat perbandingan. Selanjutnya itu adalah bagian B. Sebagai ilustrasi, dapat dimisalkan sebuah sekolah menengah yang menerima 5 orang siswa dari sekolah-sekolah dasar yang berbeda. Pada administrator di SLTP dihadapkan pada suatu masalah apabila harus menentukan efektivitas belajar. Nilai yang diperoleh dari kelima anak ini datang dari SD telah membawa nilai sendiri-sendiri dari guru yang berbeda sehingga sukar diinterpretasikan. Nilai yang diperoleh dari guru yang berbeda tidak diketahui dasar pertimbangan yang diambil untuk menentukannya. Guru yang satu mungkin dipengaruhi oleh keterampilan bekerja, sedangkan guru yang lain didasarkan atas panjang pendeknya jawaban. Selanjutnya itu adalah, walaupun sangat luas, namun secara garis besar kegunaan tes standar adalah yang pertama, membandingkan prestasi belajar dengan membawa individu atau kelompok. Yang kedua, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. Bagian ketiga, membandingkan prestasi siswa antara berbagai sekolah atau kelas. Bagian keempat, mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode waktu tertentu. Kita lanjut ke bagian yang kelima, yaitu adalah kegunaan tes buatan guru. Kegunaan tes buatan guru adalah yang bagian A, untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. Bagian B, untuk menentukan apakah sesuatu tujuan telah tercapai. Bagian C, untuk memperoleh suatu nilai. Selanjutnya, baik tes standar dan tes buatan guru dianjurkan dipakai jika hasilnya akan digunakan untuk, yang pertama, mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa, menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau kelompok. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan dan pemeliharaan jurusan. Yang keempat, memilih siswa untuk program-program khusus. Dari uraian tersebut tampak bahwa baik tes standar maupun tes buatan guru masing-masing mempunyai kegunaan sendiri. Dua macam tipe evaluasi ini saling menguasai dan saling melengkapi. Selanjutnya adalah bagian ke-6, yaitu kelengkapan tes standar. Sebuah tes yang sudah distandarisasikan dan sudah dapat disebut sebagai tes standar biasanya dilengkapi dengan sebuah manual. Manual ini memuat keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk yang perlu, terutama yang menjelaskan tentang pelaksanaan, men-score, dan mengadakan interpretasi. Secara garis besar, manual tes standar ini memuat, yaitu yang pertama, ciri-ciri mengenai tes, misalnya menyebutkan tingkat validitas, tingkat reliabilitas, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan serta keuntungan dari tes, misalnya disebutkan untuk siapa tes tersebut diberikan dan untuk tujuan apa. Yang ketiga itu adalah proses standarisasi tes, misalnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampel, seperti besarnya sampel, teknik sampling, dan kelompok mana yang diambil sebagai sampel atau sifat sampel. Jika mengenai taraf kepercayaan yang diambil dan bagaimana kaitan dengan hasil tes. Dan selanjutnya adalah bagian keempat, petunjuk-petunjuk tentang cara melakukan tes, misalnya dilakukan dengan lisan atau tertulis, waktu yang digunakan untuk mengajarkan setiap bagian, boleh tidaknya tercoba keluar jika sudah selesai mengerjakan soal itu, dan sebagainya. Bagian kelima, petunjuk-petunjuk bagaimana cara men-skor, misalnya untuk beberapa skor tiap-tiap soal atau unit, menggunakan sistem hukuman atau tidak, bagaimana cara menghitung nilai akhir, dan sebagainya. Selanjutnya bagian ke-6, petunjuk-petunjuk untuk menginterpretasi hasil, misalnya betul nomor sekian sampai sekian cocok untuk jabatan kepala seksi, dan betul nomor sekian saja cocok untuk jabatan guru, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah saran-saran lainnya.
Misalnya siapa harus menjadi pengawas, bagaimana seandainya tidak ada calon yang mencapai skor tertentu dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tes standar dan tes batan guru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.